Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam program ini bersama-sama membahas atau membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Adalah penting saudara-saudara untuk kita terus membaca firman Allah dan merenungkannya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu seperti dikatakan dalam Alkitab adalah pelita bagi kaki kita, terang di jalan hidup kita. Kalau kita ingin tidak tersandung, kita ingin supaya tidak jalan di jalan yang salah, maka salah satu-satunya penuntun yang adalah kebenaran yang jujur membawa kita, saudara, adalah firman Tuhan. Nah, kita sudah sampai pada Yosua pasal yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus adalah penolong kami yang setia, yang memberi kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, yang mengajar kami, mengingatkan kami akan segala kebenaran-Mu, dan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-10 menjadi perenungan kita bersama. Dikatakan demikian. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun perjalanan orang Israel, saudara-saudara, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka bukanlah waktu yang singkat. Dari awal mereka keluar dari tanah perbudakan itu di Mesir, saudara-saudara, mereka melihat karya Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar untuk membawa mereka keluar. Dan di sepanjang perjalanan mereka selama 40 tahun yang terjadi sampai mereka sekarang ini akan memasuki dan merebut tanah perjanjian itu, saudara. Begitu banyak peristiwa mujizat demi mujizat setiap hari. Bahkan makanan mereka setiap hari itu adalah sebuah mujizat yang selalu turun dari Tuhan, dari surga untuk mereka. Tetapi rupanya itu tidak cukup, saudara, untuk membuat mereka mengenal Tuhan dengan baik. Rupanya itu tidak cukup untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan benar-benar berjanji. Ya, Tuhan yang berjanji benar-benar akan menggenapi janjinya. Bahkan negeri yang sungguh-sungguh kuat pada masa itu ditakuti juga oleh tanah Kanaan, dan Sion, saudara-saudara, raja-raja mereka itu pun ditaklukkan oleh bangsa Israel, oleh kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Tetapi rupanya itu tidak cukup, saudara, pengalaman itu dan semua bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya di tengah-tengah mereka, berbicara kepada mereka. Saudara, rupanya itu tidak cukup untuk membuat mereka yakin dan benar-benar percaya bahwa Tuhan hadir di tengah mereka, dan benar-benar Tuhan yang akan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan itu. Sehingga, saudara, di sini Yosua harus meyakinkan mereka. Yosua berkata di sini bahwa dalam hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan itu. Ya. Orang-orang Het, Hewi, Girgasi, Feris, Amori, dan Yebus dari depan kamu. Dia berkata, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Dan kita tahu ceritanya, saudara-saudara, bahwa kemudian sungai Yordan terbelah. Mereka menyeberanginya, saudara-saudara. Sama seperti Tuhan, sedangkan lautan dibelah, apalagi hanya sungai.
terjadi mujizat itu, saudara. 40 tahun tidak membuat mereka cukup yakin, saudara, bahwa Allah benar-benar hadir dalam hidup mereka. Seringkali demikian dengan kita orang-orang percaya. Selalu kita ingin bukti, saudara-saudara, bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kata-kata Immanuel hanya hangat ketika masa Natal tiba, bahwa Allah beserta dengan kita. Setelah masa raya Natal tiba, berlalu, saudara-saudara, sepertinya ya kata itu, saudara, menjadi kurang berarti bagi banyak orang percaya. Kebanyakan selalu mengharapkan bukti-bukti nyata baru kita mau percaya. Tetapi bersyukur, saudara-saudara, sama seperti Thomas yang tidak percaya itu, lalu kemudian Yesus hadir. Yang kedua kalinya ketika Thomas ada, dan Yesus berkata, "Cucukkanlah sekarang tanganmu ke dalam bekas paku, dan ke dalam lambungku yang bekas tombak itu, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang percaya, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat." Melihat dengan mata kepala langsung terjadinya mujizat tidaklah selalu bahwa itu sumber kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang sejati terjadi walau kita tidak melihat, tetapi kepercayaan penuh ada di dalam diri. Ini sebuah karunia, anugerah yang Tuhan berikan ke dalam diri kita, saudara-saudara, untuk tetap percaya di segala situasi. Entah terjadi mujizat atau tidak terjadi, sekalipun engkau tetap dalam keadaan yang damai, engkau tetap keadaan yang tenang, bisa bersyukur, saudara-saudara. Karena apa? Engkau percaya bahwa Allah hadir, Allah ada, dan Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikanmu. Inilah percaya yang sejati, saudara-saudara, yang mendatangkan damai, yang mendatangkan sukacita, yang tidak bisa dirampas oleh situasi-situasi di sekeliling kita, atau situasi-situasi yang menimpa hidup kita, saudara. Dan seharusnya, saudara-saudara, inilah yang kita bangun dalam hidup ini. Dengan terus membaca, bersekutu dengan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, entah pada saat itu kita terjawab doanya langsung, tidak ada apa-apa terjadi, saudara-saudara, tetapi iman percaya kita bahwa Yesus hadir di hidup kita, dan Dia selalu mengerjakan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya dalam segala keadaan. Dia bisa mengubahnya menjadi kebaikan buat kita. Maka damai yang sesungguhnya ada, sukacita yang sesungguhnya selalu mengalir, dan kemenangan atas persoalan itu terjadi karena keyakinan iman kita dan percaya kita sungguh bahwa Dia hadir selalu dalam kehidupan kita. Iman, saudara-saudara, itulah yang mengalahkan segala sesuatu. Iman, saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Rasul Yohanes berkata, dalam kitab 1 Yohanes, bahwa hanya ada satu yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu iman. Kalau ada iman, persoalan apapun tidak bisa merampas sukacita, tidak bisa merampas damai kita, tetapi dengan persoalan itu justru akan semakin menumbuhkan kekuatan akan sukacita, damai yang penuh, kebahagiaan yang sejati itu. Karena kita tahu Dia hadir dalam situasi itu, saudara-saudara. Mari kita tidak menjadi seperti orang-orang Israel. 40 tahun dan dia tidak mengenal. 40 tahun, saudara-saudara, dan dia tidak yakin bahwa Tuhan akan membawanya masuk ke dalam tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Padahal mereka sudah berada di pintu tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Semua rintangan sudah dilaluinya, tetapi masih kurang yakin, dan Tuhan harus menunjukkan lagi
dengan cara yang ajaib lagi. Dia harus membelah sungai Yordan itu untuk mereka seberangi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu halangan apa yang ada di depan saudara. Saya tidak tahu sungai apa yang sedang menghalangi di depan Anda. Mungkin deras rasanya persoalan itu. Tetapi kalau engkau percaya bahwa Tuhan yang membuat laut terbelah, membuat sungai Yordan itu terbelah, Tuhan yang menyertai dan memelihara Israel sampai ke tanah Kanaan itu nyata mereka miliki, Tuhan yang sama menyertai saudara-saudara, ada bersama saudara, maka persoalan sungai yang deras di depanmu itu bukanlah sebuah persoalan yang berat. Kalau engkau terus percaya dan bersandar akan kehadirannya dalam hidupmu, bahwa dia bersama engkau, bahwa dia sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan saudara dalam situasimu itu, tetapi dia bekerja, semua itu akan bekerja bersama-sama adalah untuk menghadirkan yang baik di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat bahwa di balik awan masih ada matahari. Matahari tidak pernah pergi dari sana, saudara. Dan kau percayalah, walaupun sekarang ini mungkin saudara langit gelap karena malam, karena saudara di tempat saudara sudah malam, maka saudara tetap percaya bahwa pagi, matahari pagi akan bersinar kembali. Tidak ada orang yang pergi tidur dan berharap bahwa dia tidak bangun lagi dan melihat pagi. Setiap orang pergi beristirahat tidur pada waktu malam. Dan ketika dia berdoa, tidak pernah tidak mengatakan bahwa besok pagi kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru. Setiap orang berdoa selalu seperti itu, saudara. Tuhan, malam ini kami beristirahat, Tuhan menjaga, menyertai kami, dan percaya besok pagi kami bangun. Tidak ada orang yang berdoa bahwa Tuhan malam ini kami menyerahkan diri, kami tidak tahu apakah besok masih bangun atau tidak, Tuhan. Saya mendengar orang-orang berdoa, saudara, selalu berkata, dan besok pagi kami bangun dalam tubuh yang sehat, memuji, menyembah Tuhan, melakukan aktivitas bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, itulah iman. Belum terjadi, belum dilihat, tetapi yakin bahwa matahari pagi akan bersinar lagi, bahwa kehidupan hari esok akan datang lagi. Seperti itulah ketika engkau menghadapi persoalan hari-hari ini. Ada sungai yang deras di depanmu yang sepertinya, saudara-saudara, persoalan yang begitu deras. Kalau dia hadir dalam hidupmu, kau tidak perlu khawatir dan hilang damai sejahtera. Tetapi itu akan membuat justru kepercayaanmu hari ini semakin sadar bahwa Allah hadir dalam hidupmu. Dan kalau dia hadir, maka dia menyelesaikan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, apapun persoalan yang ada, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih kuasa Tuhan bekerja. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah engkau berjalan dalam iman, percaya, walau tidak melihat ada mujizat. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.